Ada dua pertanyaan dari floor dan kemudian dari moderator juga ada dua, Pak. Nanti apakah dijawabnya cepat atau itu nanti kita lihat, Pak. Jadi pertama dari Francisca, Marcus and Partners. Jadi pertanyaan beliau adalah jika lock-up period adalah 2 tahun sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif, sedangkan dari paparan tadi dimungkinkan ada direktur yang ditunjuk setelah IPO, apakah artinya lock-up ini berlaku pada direktur 2 tahun setelah efektif atau 2 tahun setelah mempunyai saham multiple voting shares? Itu pertanyaan pertama, Pak. Apa mau saya sebutkan dulu pertanyaannya atau satu-satu, Pak? Maaf, Pak. Kayaknya ini, Pak, ya, di mute. silakan, Pak. silakan Pak, disebutkan aja beberapa pertanyaan langsung aja. Oke, disebutkan ya. Oke, kedua dari Minar MS Law Office, pertanyaannya, mengapa lock-up period untuk saham biasa di pasal 6 ayat 2 berlaku juga untuk saham-saham yang diperoleh saat IPO? Itu pertanyaannya. Ya. Kemudian saya 4 dulu, Pak, nanti kita lihat pada waktu. Dari moderator ada 2 pertanyaan, Pak. Pertama adalah mengenai kemanfaatan sosial. Ini kan sepertinya, ya mungkin saya belum lama di pasar modal, tapi ya, kelihatannya ada syarat yang sifatnya subjektif ya, Pak, yaitu manfaat sosial, yang dimana biasanya syaratnya kan lebih objektif, bisa diukur. Nah, itu bagaimana penilaian OJK? Karena biasanya selama ini OJK kan tidak, kalau di prospektus tidak menilai sebenarnya, dia memberikan market kesempatan. Nah, ini kan ada penilaian subjektif. Bagaimana prosesnya dan apakah manfaat sosial itu adalah bidang usahanya atau sebenarnya itu seperti impact-nya. Jadi kalau sekarang kan corporate doctrine bukan hanya stakeholder maximizing, tapi juga bukan shareholders maximizing stakeholders, tapi stakeholders. Nah, apakah ke situ? Itu. Kemudian yang keempat tadi terkait dengan saham yang MVS menjadi biasa, apakah perubahan anggaran dasar itu termasuk merger akuisisi? Karena sepengetahuan saya dulu di draft aturan ada, tapi sekarang sudah tidak ada, Pak. Dan memang Undang-Undang PT kan membedakan yang merger akuisisi dengan perubahan anggaran dasar. Jadi mungkin itu yang keempat, Pak, pertanyaannya. Ya. Gitu, Pak. Kira-kira nanti kemudian ketika ada waktu kita akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Silahkan, Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. Saya mungkin respon beberapa. Pertama terkait dengan soal lock up period yang 2 tahun pertama tadi ya untuk apa namanya MVS-nya, Pak. Ya. Pertama, pertanyaan tadi, ketika misalnya ada direksi yang muncul belakangan, kira-kira gitu, Pak ya. Muncul belakangan, waktu dia IPO, Lutfi belum jadi direksi, setengah tahun kemudian Lutfi itu menjadi direksi, ya. Kemudian Lutfi itu dinilai punya kinerja yang bagus sehingga dia layak untuk memperoleh atau menjadi pemasaran MVS. Apakah nggak bisa diberikan atau dijual oleh existing pemasaran MVS kepada Lutfi? Kira-kira gitu ya, Pak ya, pertanyaannya ya. Jadi gini, Pak, ya. Memang betul, ini tetap nggak bisa ya, dalam artian lock up-nya itu menjadi mutlak dalam 2 tahun. Kedua, untuk menilai seseorang direksi baru ini, Pak ya, ini layak atau tidak layak, ini kembali lagi ke nanti mungkin harus ada asesmennya, Pak ya. Kita mesti mengukur tidak hanya dalam 1 atau 2 tahun buku kinerja si direksi itu. Ya. Jadi umumnya evaluasi itu kan kalau masa jabatannya 4 tahun kan umumnya ya di direksi PT TBK ya misalnya kan ya. Baru akan ketahuan itu pada evaluasi tahun keempat kan, semila ya dipertanyakan apa enggak. Ya kalau layak mungkin ditunjuk lagi pada periode berikutnya, kalau enggak ya diganti. Ya. Sehingga waktu 2 tahun ya, ini kita lihat sebagai belum suatu periode yang layak untuk kemudian menyatakan si A ini memberikan kontribusi yang luar biasa pada pertumbuhan perseroan. Ini bukan riwayat di perseroan lain sebelumnya dia jadi direktur, Pak ya. Bisa jadi dia di perusahaan sebelumnya dia sudah orang hebat banget, gitu kan ya. Tapi kan dia berkontribusi pada perusahaan lain yang sebelumnya. Nah, ketika dia masuk ke perusahaan ini, dia mesti diukur lagi kontribusinya pada si perusahaan itu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa saham yang diperoleh? Untuk yang pertama, Pak, jadi kalau direkturnya dia kemudian menjadi punya MVS, dia kena lock up juga nggak, Pak, 2 tahun setelah dia punya saham? Misalnya dia punya sahamnya MVS, Pak. Tidak. Enggak ya? Oke. Jadi lock up ini hanya berlaku untuk yang ada sebelum IPO. Ya. Oke, baik. Nah, setelah nanti kalau dia memperolehnya setelah IPO, ya tidak ada lock up, tapi nanti governance-nya ketika mengalihkan ada governance-nya. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, kenapa saham biasa ya yang diperoleh pada saat IPO itu ikutan terlock up?
Kalau yang membeli itu adalah mereka yang sudah punya saham biasa sebelum IPO, ya, atau para pemegang MVS lah, atau sama biasa yang sebelum IPO. Ini juga memang menjadi ini Pak, ya, ini menjadi diskusi juga, ya, ketika kita kemudian merumuskan pasal itu, ya. Pertama, beberapa kasus di mana nanti mungkin Pak Nyawan bisa kontribusi Pak, ya, di mana ini sekarang pun saya menangani ada sekitar 9 kasus Pak, ya, di mana harga saham itu melejit tinggi sekali, itu pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau bahkan bulan, atau mungkin maksimum dua bulan pertama pasca listing Pak, ya. Umumnya kenapa itu terjadi? Karena umumnya ada yang dispose, ya, dia sudah merasa dapat gain kan, dia cepat-cepat lepas Pak, ya. Nah, karena melepas ini, ya, maka timbullah tekanan di market, ya. Awalnya naik tinggi sekali, kemudian dia jatuh. Kemudian karena sifat fungible-nya nih Pak, nah ini isu bagaimana kita membedakan mana sih yang kita peroleh sebelum dan setelah IPO. Karena dia itu sifatnya fungible, apalagi sudah scriptless, kita sebenarnya tidak bisa lagi membedakan mana sih yang kita peroleh sebelum dan setelah IPO, kecuali dari sisi persentase. Ya, mungkin agak berbeda kalau dulu masih warkat, ya, kita bisa tahu lah ini seri ini kita peroleh sebelum IPO, seri itu kita peroleh setelah IPO. Karena ini kita sudah tanpa warkat, kita akan sulit Pak membedakan mana yang kita peroleh sebelum atau setelah IPO, ya. Dan untuk memperoleh gain, ya, itu kita juga tidak melihat sebetulnya apakah saham itu diperoleh sebelum atau setelah IPO, karena sifatnya sudah fungible. Jadi ini lebih ke bagaimana upaya kita, ya, untuk menciptakan stabilitas harga di market Pak, khususnya pada awal-awal dia listed di bursa, ya. Ketiga, tadi sudah saya sampaikan Pak, ya, bahwa memang ada ketentuan dalam POJK ini yang sifatnya tidak strict, tidak terukur full gitu Pak, ya. Betul. Bagaimana mengukur soal kemanfaatan sosial, ya. Yang betul Pak, ini dalam POJK-nya pun kita waktu itu juga mau kita rinci kriterianya seperti apa, ya, juga tadi, ya, soal kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Pak. Ini bukan hanya soal kemanfaatan sosial, ya, tapi juga pada yang tadi, ya, kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, ya. Kami melihat Pak, ya, bahwa ini saya ambil salah satu pernyataannya dari Ibu Menteri Keuangan, ya, bahwa beberapa perusahaan yang levelnya sudah kategori sudah new economy, melibatkan banyak sekali mitra, ya, dalam melakukan usahanya ini Pak, dia sebetulnya sudah memiliki kategori sebagai pseudo sosial jaring pengamanan sosial Pak, ya. Tapi dia semu karena dia bukan institusi negara gitu Pak, ya, bukan lembaga negara, bukan badan yang dibentuk oleh negara, ya. Tapi begitu banyak permasalahan yang begitu banyak pihak yang terlibat atau menggunakan jasanya, bahkan bergantung hidupnya pada si perusahaan ini. Nah, ini makanya saya ambil contoh tadi, ya, berapa banyak sih dia punya mitra driver, berapa banyak dia punya mitra pelapak misalnya, gitu kan, ya. Ini kita bisa menjadi ukuran. Memang ini Pak, tadi memang bagusnya ini harus keluar semacam petunjuknya, ya, pedomannya, supaya kita bisa mengukur seberapa sih sebetulnya kemanfaatan sosial itu, ya. Nah, begitu misalnya kita melihat bahwa banyak sekali nih kehidupan orang atau perekonomian setiap keluarga yang bergantung pada platform yang disediakan oleh si calon emiten ini. Nah, disitulah nanti ada ruang kita untuk menilai, ya, bahwa kalau ini default, kalau ini bubar, kalau ini bermasalah, maka impact sosialnya itu akan menjadi tinggi. Nah, di sini nanti kita bisa menetapkan bahwa suatu perusahaan itu memiliki impact memiliki kemanfaatan sosial yang luas, ya. Kembali lagi Pak, nah ini Pak, untuk yang ini apakah memang sifatnya sebelum atau sesudah Pak? Jadi kalau sebelum kan bisa diukur, tapi kan sesudah ada pilihan-pilihan aksi korporasi yang dia mungkin maximizing shareholders rather than stakeholders misalnya, begitu ya Pak, ya, atau mitra sosial, atau ada hal-hal yang ada gesekan. Nah, itu tidak dinilai kan, artinya ini penilaian sebelum, ya Pak, ya? Iya, sebelum di IPO Pak, sebelum di IPO, ya.
Nah, kemudian yang terakhir Pak ya, untuk yang merger akuisisi Pak ya. Ini tadi kan kita sampaikan beberapa hal di mana MVS itu berubah sifatnya menjadi saham biasa. Ya. Jadi dia tetap menggunakan prinsip one share one vote. Ya. Nah, pertanyaannya, transaksi merger atau akuisisi ya, itu transaksi yang menurut Undang-Undang PT harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atau tidak. Ya. Kalau tidak ya, maka dia bisa menggunakan voting MVS-nya. Tapi sebentar Pak, saya coba yakinkan dulu ya. Coba ya, tadi kayaknya sudah ada juga ya dalam slide-nya. Ya, ya. Kalau dia tidak perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, ya, karena itu akan ada impact pada perubahan anggaran dasar, Pak ya, mengakuisisi atau merger itu, maka dia tetap berlaku multiple voting shares-nya. Tapi jika nanti kita cek ya di Undang-Undang PT ternyata itu memang perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, ya, maka dia menjadi satu suara MVS-nya. Demikian Pak. Oke, baik Pak. Kita ada 2 menit. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan Pak. Mungkin Silakan. 2 pertanyaan aja Pak. Ini dari Pak Andi Gunawan. Apakah MVS bisa diterbitkan secara bertahap atau bisa di buyback oleh emiten? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak David Karupan. Apa indikator direktur yang memiliki kontribusi signifikan pada pertumbuhan bisnis emiten? Apakah indikator yang bersifat kuantitatif? Mungkin itu 2 pertanyaan, Pak. Ya, pertama ya, apakah tadi Pak bisa diterapkan bertahap itu Pak ya? Atau iya bisa di buyback oleh emiten ya. Ya, prinsipnya Pak, prinsip dasarnya dalam setiap kali penambahan modal ya, itu yang terbit adalah saham biasa, bukan saham MVS. Ya. Saham MVS tidak boleh diterbitkan dalam bentuk yang terprogram, nggak bisa. Ya, dia hanya bisa terbit ya ketika penerbitan saham biasa itu ya mengakibatkan MVS-nya itu porsinya menjadi kurang dari 50% voting power-nya. Ya, kurang dari 50%. Nah, untuk mempertahankan voting shares itu, maka boleh nerbitin MVS. Ya, Pak ya. Kemudian kedua, apakah bisa di buyback? Ya, tentunya bisa. Ya, karena ini kita tidak mengatur secara spesifik dalam POJK ini. Ya, artinya kita kembali ke prinsip umum di Undang-Undang PT. Setiap saham tentunya bisa dilakukan buyback. Ya, cuman memang menjadi pertanyaan Pak. Ya, menjadi pertanyaan. Ya, kalau ini dilakukan dalam 2 tahun pertama, ya tentunya dia tidak bisa karena dia masuk kategori lock up dan kita juga hindari supaya figur tadi itu si pemegang saham MVS tadi ya tidak keluar dari perseroan dengan cara apapun, dengan cara dia jual kepada perseroan dalam konteks buyback atau dialihkan kepada pihak lain. Jadi intinya hemat saya ini tetap bisa dilakukan buyback. Kedua, yang terakhir adalah soal mengukur apa tadi Pak, kontribusi pada pertumbuhan itu Pak ya. Direktur ya, yang memiliki kontribusi signifikan pada pertumbuhan bisnis emiten. Ya, apa indikatornya betul, Pak? Ya. Ini kalau nggak salah di penjelasannya ada ya, kalau nggak salah ya, ada beberapa indikator Pak di sana ya. Tapi ya direksi ini, taruhlah ketika dia kemudian ditunjuk, diangkat, apa sih kemudian ya ide yang dia ciptakan, inovasi apa yang dia kemudian usulkan dan dia eksekusi, dan kemudian tercermin pada pertumbuhan si perusahaan Pak. Nah ini bisa kita lihat kan, kalau tadi ukurannya adalah 20% pertumbuhan CAGR aset, atau 20%, 30% pertumbuhan CAGR pendapatan, tercermin nggak di situ? Ini salah satu ukurannya Pak, bahwa dia itu punya kontribusi signifikan pada pertumbuhan usaha si perseroan. Kita bisa lihat dari produk apa yang dia pikirkan kemudian dieksekusi, kemudian impact-nya pada pertumbuhan aset dan pertumbuhan revenue-nya Pak. Mungkin kira-kira itu Pak sebagai indikator Pak. Ya. Kebetulan waktunya sudah habis, masih banyak pertanyaan dan juga ada yang mau raise-kan, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin untuk Bapak kami persilahkan untuk Pak Iwan untuk memberikan apresiasi Pak. Terima kasih banyak, saya selaku moderator Pak, dan nanti dari tim Bapak kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan ditanya jawab.